6:7 Filipi 2:6-7 yang meskipun sebagai Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya, menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Filipi 2:6-7 komentar, menanggapi interpretasi anti-trinitarian ada upaya anti-trinitarian untuk menafsirkan penggunaan perjanjian baru dari menyembah, memiliki arti yang berbeda, dan dimanapun mengacu pada menyembah Kristus. Mereka memahaminya hanya berarti menghormati, seperti dalam 1 Petrus pukul 2:17. Tunjukkan hormat untuk semua, cintai persaudaraan orang percaya, takut akan Tuhan, hormatilah Raja. Tapi tidak untuk menghormati Yesus seperti seseorang akan menghormati Tuhan, tidak untuk menyembah Dia seperti orang akan menyembah Tuhan. Mereka menunjuk ke Wahyu 3:9, lihatlah, aku akan membuat mereka keluar dari rumah ibadat setan, yang mengatakan mereka adalah orang Yahudi, dan bukan, tetapi berbohong, lihatlah, aku akan membuat mereka datang dan menyembah di depan kakimu, dan tahu bahwa aku telah mengasihimu. KJV, seharusnya berarti, mereka akan menyembah Anda di depan kaki mereka. Tetapi cara lain untuk memahami frasa ini adalah, mereka akan menyembah Tuhan di depan kaki mereka, seperti yang ditunjukkan terjemahan NIV dengan lebih jelas, aku akan membuat mereka yang berasal dari sinagoga setan, yang mengaku sebagai orang Yahudi, meskipun bukan, tetapi pembohong. Aku akan membuat mereka datang dan jatuh di kakimu dan mengakui bahwa aku telah mencintaimu. NIV, yang mirip dengan 1 Korintus pukul 14:25 kemudian dia akan tersungkur dan menyembah Tuhan sambil berseru, sesungguhnya Tuhan ada di antara kamu. Perhatikan juga bagian-bagian seperti Matius 8:2, dan lihatlah, seorang penderita kusta datang dan menyembah dia, berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat membuat aku tahir, menyatakan bahwa itu adalah Yesus yang dia sembah. Tetapi Wahyu 3:9 tidak menyebutkan secara spesifik bahwa mereka akan menyembah orang-orang Kristen. Tetapi mungkin inilah salah satu alasan mengapa beberapa orang menolak keilahian Kristus agar orang dapat menyembah mereka daripada Yesus. Juga tentang kehormatan, Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah mempercayakan semua penghakiman kepada anak, agar semua orang menghormati anak seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Yohanes 5:22-23 Meskipun Anda mungkin merasa bahwa Anda menghormati anak sampai tingkat tertentu, apakah Anda menghormati anak seperti Anda menghormati Bapa? Tanggapan terhadap penafsiran saksi-saksi Yehova dari Yohanes 1:1 Siapakah Yesus Kristus menurut Yohanes 1:1? Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1:1 NIV, NAS, KJV Saksi-saksi Yehova dalam argumen anti-trinitarian mereka mengusulkan agar kalimat terakhir dalam Yohanes 1:1 diterjemahkan, Firman itu adalah Allah. Berikut ini akan menunjukkan bahwa ini secara tata bahasa salah menurut aturan tata bahasa Yunani. Dan itu diterjemahkan dengan benar ke dalam versi yang diterima secara luas oleh sebagian besar komunitas Kristen, yaitu, versi seperti KJV, NAS, NIV, antara lain. Berikut adalah contoh berbagai jenis struktur kalimat Yunani yang bisa digunakan John, jika John mencoba untuk mengatakan bahwa Yesus adalah dewa atau makhluk ilahi, seperti yang saksi-saksi Yehova ingin kita percayai, maka dia akan menggunakan 3 atau 4. Karena Yohanes tidak menggunakan bentuk-bentuk ini, terjemahan saksi-saksi Yehova dari ayat ini, dikenal sebagai terjemahan dunia baru, tidak benar dalam kaitannya dengan terjemahan ayat ini. Jika dia mencoba untuk mengatakan bahwa Yesus setara dengan Tuhan seperti dalam Firman itu bersama Tuhan, yang oleh kaum Trinitarian disebut Tuhan Bapa, maka dia akan menggunakan bentuk kalimat Yunani 1 atau 2. Yang tentu saja tidak masuk akal, karena Yohanes sudah membuat perbedaan antara Tuhan dan Firman, Yesus, itu dengan mengatakan bahwa Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Anda tidak bisa bersama seseorang dan menjadi orang itu pada saat yang bersamaan. Jika dia menggunakan formulir 5, dia akan mengatakan bahwa Yesus adalah kodrat, Allah Bapa, yang akan mengambil kepribadian Allah Bapa dan menjadikannya kodrat. Sebaliknya, Yohanes menggunakan formulir 6 di mana Yesus dan Allah Bapa memiliki kodrat yang sama, tetapi keduanya tidak setara.
Ini konsisten dengan konteks di mana Kristus prainkarnasi, disebut sebagai firman, memiliki sifat unik ini, tetapi mengambil sifat inkarnasi tambahan sebagai manusia Yesus Kristus, seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes pukul 1:14, dan seperti yang dikatakan dalam Ibrani pukul 2:14. Karena anak-anak memiliki daging dan darah, ia juga berbagi dalam kemanusiaan mereka, dan Filipi 2:6-7, yang dalam sifatnya sendiri adalah Allah, tidak memiliki keterikatan pada kesetaraan dengan Allah, tetapi menjadi tidak ada apa-apanya, mengambil sifat seorang hamba, menjadi serupa dengan manusia. Firman itu bersama Allah, menunjukkan perbedaan antara pribadi-pribadi dewa. Firman itu adalah Allah, menunjukkan sifat umum di antara para dewa. Saksi-saksi Yehova gagal memahami konsep ini, percaya bahwa Yesus hanyalah seorang malaikat yang Tuhan ciptakan pada suatu saat. Hak cipta, https://bit.ly/3pls0ek hak cipta, judul, jauh musik, ambient dark artist, Patrick Patrikios https://youtube.com/audiolibrary https://youtube.com/audiolibrary